Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, amin ya robbal alamin. Nah, perkenalkan, nama saya Suri Ainun Tapea atau lebih dikenal dengan Ainun, yang akan membawakan materi pelajaran SKI kelas 9 dengan topik pembahasan tentang Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti orang-orang yang dipercaya, dan sanga atau songo dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo dapat diartikan sebagai wali yang berjumlah 9. Nama-nama Wali Songo. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Ia lahir di Samarkand atau As-Samarkandi di Asia Tengah pada awal abad ke-14. Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul masyarakat. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondok tempat belajar agama di Leran, Gresik. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah sesepuh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Sunan Ampel wafat di Desa Ampel Denta tahun 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di Ampel Denta dekat Masjid Sunan Ampel di Surabaya. 3. Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Maulana Ishaq. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442. Beliau memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Sunan Giri mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Sunan Giri wafat pada tahun 1596 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. 4. Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel yang lahir tahun 1465. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Sunan Bonang terkenal sebagai pengubah suluk wiji dan tembang Tombu Ati yang masih sering dinyanyikan orang. Ia menimba ilmu ke Pasai bersama Raden Paku. Beliaulah yang mendidik Raden Fatah. Beliau diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. 5. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir tahun 1450 dengan nama Raden Said. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Ia membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Selain itu, beliau menciptakan tembang sulut lil ilir dan gundul-gundul pacul. 6. Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin atau putra Sunan Ampel, adik Sunan Bonang. Dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Sunan Derajat lebih banyak berdakwah kepada masyarakat. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan dari agama Islam. Gamelan Singo Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat. Sunan Derajat wafat pada tahun 1552 dan dimakamkan di daerah Derajat, Lamongan, Jawa Timur.
7. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. 8. Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir dengan nama asli Ja'far Syahdik, lahir pada pertengahan abad ke-15. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Salah satu peninggalan yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam dan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. 9. Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama asli Raden Prawoto atau Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Baiklah, demikian penjelasan Ibu pada kali ini tentang Wali Songo. Berikutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu meringkas atau merangkum materi tentang Wali Songo yang telah dijelaskan tadi. Tulis di kertas atau buku, jangan lupa menulis namanya, kelas, serta mata pelajaran. Dikirim melalui WhatsApp group, batas pengiriman terakhir pada hari Minggu pukul 8 malam. Lebih cepat lebih baik ya anak-anak, absennya jangan lupa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.